Ada yang metodenya namanya basic. Nah, jadi tugas kita adalah mencari siapa yang mengalami rasa sakit, itulah yang akan kita kontak. Kita tahu bahwa itu problem mereka, maka mereka akan dengerin kita. Kalau mereka tidak punya problem itu, ya nggak bisa. Itu mah sederhana, semua orang juga bisa melakukan itu. Cuman apanya pada saat kita melakukan hook, maka mereka akan jadi, oh ya, memang bisa. Sahabat sales, Vina mau curhat nih. Jadi nih ada yang curhat juga nih ke Vina. Nah, katanya dia itu suka nelponin corporate nih, tapi nggak sesuai nih sama tujuan target itu siapa. Sebenarnya apa aja ya? Kita bisa melihatnya tuh targetnya tuh dari mana aja ya sebenarnya. Daripada penasaran, teman-teman penasaran kan pasti langsung aja yuk kita tanyain ke Coach Arif. Nah, Coach, gimana nih Coach? Tadi tuh yang tadi Vina mau curhat. Jadi kalau misalkan kita memprospek customer, jadi ada berbagai teori ya. Ada yang metodenya namanya basic. Oke. Jadi ada buyer, amplify, seeker, influence, dan coach. Jadi singkatan jadi basic. Ada juga yang menyebutkan dengan cara berbeda, tapi pada dasar intinya sama. Ada yang membagi menjadi 3 bagian. Ada. Jadi dia mencari apa yang menjadi problem, ya siapa yang menjadi problem. Kemudian siapa yang membayar dan siapa yang mencari informasi. Ada yang model kayak gitu dipecah menjadi 3. Nah, semua teknik-teknik itu sama aja. Konsep yang pertama adalah sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Buyer itu adalah siapa yang akan ngeluarin uang, siapa yang akan membayar. Nah, kalau amplify adalah orang yang mengalami rasa sakit. Nah, jadi tugas kita adalah mencari siapa yang mengalami rasa sakit, itulah yang akan kita kontak. Dalam konteks penjualan, kita cari siapa yang mengalami rasa sakit. Kalau misal perusahaan asuransi, jualan asuransi nih, kepada corporate yang mengalami rasa sakit siapa? Bagian finance kalau terjadi klaim-klaim. Kalau kita jualnya ke corporate, ya. Nah, kalau misalkan asuransi mobil yang mengalami rasa sakit siapa? Suami yang ngeluarin uang, terus kemudian mobilnya lecet, maka perlu ada asuransi. Nah kayak gitu contoh. Jadi kita cari siapa amplify-nya, siapa yang mengalami rasa sakit itu yang perlu dikontak. Begitu, Vin. Cara menentukan amplify-nya itu dilihat lagi ya dari industrinya apa? Industrinya apa? Jadi di perusahaan itu siapa yang mengalami rasa sakit. Jadi yang mengalami rasa sakit itu yang kita deketi. Jadi kalau Mama bisa nggak yang mengalami rasa sakit sama yang ngebayar orangnya sama? Bisa. Jadi tugas kita memang mencari tahu dulu siapa di perusahaan itu. Jadi tidak melulu tentang purchasing, tidak melulu tentang procurement, tidak melulu tentang itu semua, tidak. Jadi kadang-kadang kita perlu ke bagian-bagian lain. Jadi kita harus riset dulu nih. Riset dulu. Betul. Oke, sahabat sales, aku mau nanya juga nih sama Coach Arif. Tadi kan kita udah dijelasin ya, targetnya tuh sebenarnya kemana nih? Cari amplify-nya. Nah, tapi kalau misalnya kita ditolak nih, gimana nih? Kita udah susah-susah nelpon, kan kalau di corporate itu harus melewati resepsionis dulu, ya kan? Yang kadang judes-judes gitu. Nah, terus gimana nih caranya kita mengatasi keberatan itu gitu? Gimana nih, Coach? Nah, jadi kalau teknik mengatasi keberatan yang sederhana, pada dasarnya pasti memang semua akan menolak. Semua pasti menolak. Makanya kenapa kalau di tempat kita menyarankan adalah kita harus mempertahankan skrip. Ada satu skrip yang dipertahankan, kenapa dia harus dengerin kita. Jadi makanya rumus kita adalah kira-kira kita bisa ngebantu apa kepada si amplify itu, sehingga ketika kita bisa bantu apa, mereka, dan kita tahu bahwa itu problem mereka, maka mereka akan dengerin kita. Kalau mereka tidak punya problem itu, ya nggak bisa. Saya paling sederhana, contoh sederhana. Anggaplah saya jual sabun cuci deh. Sabun cuci, kebetulan sabun cuci ini bagus untuk noda. Satu, ya. Atau sama juga kayak gini deh. Saya jual sabun cuci khusus sepatu kesayangan. Sepatu kesayangan yang gampang kuning. Misal contoh, misalkan gini. Pernah nggak teman-teman ngalamin sepatu kesayangan atau baju kesayangan warna kuning udah coba dicuci pakai apapun nggak bisa hilang? Saya punya caranya. Nah, kalau itu berarti ngomong ke amplify, maka amplify, oh ya, gimana caranya? Nah, dia penasaran pengen cari tahu. Nah, saat itulah kita bilang kita mengatur meeting. Jadi itu yang disebut namanya hook. Gimana caranya mereka tertarik? Oh, hook namanya teman-teman. Hook.
Hook. Hook kayak kepancingan gitu loh. Oh iya. Ya. Oke, jadi kita buat penasaran si Amplify nih. Si Amplify-nya. Jadi kita ngomong seperti itu. Jadi tugas kepala kita adalah kenapa dia harus bikin janji sama kita. Nah, dengan itu caranya akhirnya membuat mereka ngejar-ngejar kita akhirnya. Mereka penasaran. Oh iya emang bisa? Bisa. Nah, baru kita kasih tahu caranya. Jadi nggak sekedar cuma ngasih tahu kita dari perusahaan ini Nggak kita bisa. mau janji meeting Yes, gitu ya. itu mah sederhana. Semua orang juga bisa melakukan itu. Cuman apanya pada saat kita melakukan hook, maka mereka akan jadi, oh ya, memang bisa. Nah kayak gitu yang mesti digambarin. Oke, tuh teman-teman. Jadi kalau kita udah susah-susah mau ke targetnya, tenang aja. Kalau ditolak, gampang banget. Tadi udah dikasih tahu. Kita cari dulu nih hooknya apa, biar kita pancing nih si Amplify-nya, biar dia penasaran. Oke, terus apa lagi nih Coach? Nah yang paling penting lagi adalah sebenarnya ketika kita sudah bikin hook, kita buat janji meeting. Ketika kita buat janji meeting, maka pada saat itulah kamu harus persiapkan presentasi yang menarik sampai membuat orangnya mau beli dari kita atau minimal ada komitmen untuk melakukannya. Itu konsepnya sederhana banget. Jadi konsepnya presentasinya harus mengandung yang namanya AIDA. Attention, interest, desire, action. Jadi attentionnya apa? Berarti kalau attention biasanya kalau presentasi saya mengasih tahu bahwa problem-problem yang kemungkinan terjadi di perusahaan itu yang dimana solusinya ada di saya. Interest adalah berkaitan dengan bagaimana caranya bahwa itu bisa terjadi. Interest itu kita bisa bilang bahwa kita menanam trust kepada mereka, bukti-bukti dan sebagainya. Desire artinya adalah fitur-fitur yang bisa kita tawarkan, baru kita ngajakin untuk membahas topik selanjutnya, yaitu atau melakukan analisa berikutnya supaya membuat proposal secara komprehensif. Wah, iya sih masuk akal nih Coach. Soalnya juga kalau kita cuma sekedar ngasih tahu perusahaan kita ya, si buyer ini juga pasti mikirnya ya terus apa pedulinya buat gue. Betul, gitu. makanya jadi kalau misalkan kita bisa buat set seperti itu, maka penjualan akan relatif lebih mudah untuk kita garap. Wah, bener nih. Jadi mudah banget nih ya Coach sebenarnya ya. Ya mudah menjelaskannya, tapi jalannya nggak mudah. Iya, pasti. Makanya biar supaya mudah adalah undang Kita. Corpora Consulting biar kami tunjukkan cara mudahnya. Betul. Itu kita praktekin ya Coach. Ya, Langsung. karena yang menarik dari Corpora Consulting adalah bagaimana kalau perlu ya kita mau melakukan sesuatu, kalau perlu kita melakukan model bootcamp, kita bisa buktikan langsung melakukan prospek saat itu juga itu bisa kita lakukan. Tuh, karena kita melihatnya dari real play. Dari real play. Oke, gitu aja Coach. Yes. Aku udah paham nih sekarang. Jadi buat tadi temen yang curhat ke aku nih harus wajib banget nonton ini nih. Oke. Oh iya Coach. Ngomong-ngomong tentang keberatan tentang ditolak nih, aku punya mau ngasih gratis itu 3 teknik formula mengatasi keberatan nih. Buat teman sahabat sales. Iya, buat sahabat sales. Dan itu free nih teman-teman. Caranya gampang banget. Tinggal klik link di deskripsi atau di komen pertama. Terus kalian masukin nama, nomor telepon, dan email. Udah deh, Vina kirimin ke teman-teman semua. Dan juga bisa dilihat di komen pertama. Di situ juga ada informasinya. Nah, kalau mau ngundang kami, bisa masuk ke corporaconsulting.com. Maka tim kami yang nanti akan turun menganalisa apa kebutuhan dari customer itu. Dan kalau misalkan mau pelatihan langsung, bisa ke pastiprestasi.com. Dan juga kalau Anda pengen sekolah dengan kami, bisa di mana? Di Sales University. .id. Dan di situ adalah pelatihan sekolah sales selama 1 tahun 9 bulan bersama kami. Itu aja? Itu aja, Coach. So, akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan Saya Vina. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.